itu untuk orang-orang yang memiliki sambungan dengan Nabi Muhammad. Karenanya bisa dipastikan yang nanti nggak selamat karena dia nggak ibadah dan tidak indah di kehidupannya di dunia adalah orang yang di akhiratnya nanti terputus dari Nabi Muhammad, yang gak punya sambungan sama Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Hari itu ada orang-orang yang nyesel. Nyeselnya sampai ke ubun-ubun. Nyeselnya sampai nyesel banget. Sehingga Allah tampakkan penyesalannya. Bukan hanya sekedar gigit jari kayak nyeselnya kita di dunia. Nyesel nih. Gigit jari kita. Di akhirat Allah cerita, mereka ketika menyesal memasukkan yadeh, kedua tangannya di dalam mulutnya. Diapain? Digigitin sepanjang mahsyar. Berdarah-darah. Guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid menceritakan, sampai siku dibalikin lagi sama Allah, digigitin lagi. Kenapa nyesel sampai segitunya? Apakah karena di dunia belum pernah nikah? Enggak, ternyata. Apakah waktu hidup di dunia rumahnya cuman ngontrak? Enggak, ternyata. Apakah di dunia dia nggak pernah punya anak? Enggak juga ternyata. Nyesel sampai segitunya tuh kenapa ya Allah? Yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya Allah, andai waktu di dunia saya memiliki sambungan sama Nabi Muhammad. Andai waktu di dunia saya memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad. Andai waktu di dunia saya menyambungkan diri dengan Nabi Muhammad. Andai waktu di dunia saya memiliki sebab yang membuat saya sekarang bersama ada dalam rombongan Nabi Muhammad. Maka teman-teman saudaraku sekalian, mumpung masih ada di dunianya, nih kita nih sekarang ada di dunia nih, mumpung belum nyampe ke negeri akhirat, belum nyampe ke ajal menjemput kita, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambungkan dirimu dengan Nabi Muhammad. Sambungkan dirimu dengan Nabi Muhammad. Gimana caranya Ustazah? Bu, kayak kamu tuh mau nikah sama seseorang, mau punya hubungan sama seseorang, gimana caranya? Pertama, kenalan. Cari jalannya buat kenalan. Gimana kenalannya Ustazah? Nabinya kan udah gak ada. Dengerin terus tentang Nabi Muhammad. Simak cerita-cerita tentang Nabi Muhammad. Baca kitab-kitab tentang Nabi Muhammad. Dan bener Bu, seperti yang disampaikan Ustazah Nina tadi, wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafnaz zaman wa fihi ma lam yusafi.
Meski andai sepanjang masa kisah tentang Nabi Muhammad disampaikan, zamannya akan habis, sementara kisah tentang Nabi Muhammad belum selesai disampaikan oleh orang. Enggak ada yang bisa menceritakan kisah hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang usianya sekalipun. Saya kalau tiap hari cerita tentang Nabi nih, misalnya saya punya ilmunya untuk tahu segala macam hal tentang Nabi Muhammad, Bu, sayanya mati, kisah tentang Nabi Muhammad belum selesai saya sampaikan. Dengerin kisah-kisah tentang Nabi Muhammad, cari tahu. Kamu kalau pengen punya hubungan sama bagindamu Nabi besar Muhammad, kenalan sama Nabi, kenalan, dengerin, cari tahu sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah kamu banyak pelajarin, jatuh cinta kamu kepadanya. Teman-teman, orang tuh nggak mungkin tahu banyak tentang Nabi Muhammad nggak cinta. Mustahil, menurut saya mustahil. Kecuali kalau hatinya dipenuhi dengan kebencian. Nah, kalau orang benci mah mau kayak gimana juga, jelas-jelasan Nabi Muhammad depan mata dia, nggak akan ada yang bergerak di hatinya dari rasa cinta. Tapi kalau nggak ada rasa benci, cobain kenalan sama Nabi Muhammad. Dengarkan dari para pecinta, cari tahu, dengerin dari para pecinta-pecinta, cari tahu Sayyidina Abu Bakar tuh masuk Islamnya kayak gimana sih ceritanya, cari tahu. Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islamnya gimana sih ceritanya, cari tahu. Cari tahu ceritanya Sayyidina Salman Al-Farisi, cari tahu ceritanya Sayyidina Tauban, cari tahu. Ada begitu banyak kisah-kisah indah dari yang laki-laki maupun yang perempuan. Tahu ada begitu banyak kisah-kisah indah dari yang laki-laki maupun yang perempuan. Kamu akan jatuh cinta kepada Nabi Muhammad kalau udah kenal, maka kamu akan sayang. Tak kenal maka tak sayang. Kalau udah sayang, seneng nyebut-nyebut nama Nabi Muhammad, seneng solawatan, seneng duduk di majelis-majelis solawat, majelis-majelis ilmu, itu mendekat. Itu sayang namanya. Kalau udah sayang, udah cinta, teman-teman sekalian, kamu kemudian berusaha untuk mendekatinya. Kenalan dulu, habis kenalan kamu jatuh cinta, habis jatuh cinta cari cara untuk mendekat. PDKT deh, pendekatan kita. Gimana cara pendekatannya? Mulai kerjain apa yang disunnahkan Nabi. Pendekatan, niru-niru. Orang tuh kalau cinta bakalan seneng niru-niru teman-teman yang dicintai. Pasti itu. Maka kalau kamu cinta sama Nabi, pasti juga begitu. Kamu mendekati Nabi lewat jalan, mau keluar rumah, kaki kiri baca bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Biar kenapa kamu begitu? Biar saya ikut apa yang diajarin sama Nabi. Kata Nabi kalau keluar rumah suruh baca itu, arsalallahu lahu malakin yahfadhanihi ila an yarja'. Siapa yang keluar rumah baca doa tersebut, Allah akan utus padanya 2 bodyguard menjaganya
sampai dia kembali pulang ke rumah dalam keadaan selamat. Dia ikutin sunnah-sunnahnya Nabi, nggak mau makan berdiri. Nabi Muhammad nggak suka sama orang yang makan minum berdiri, minum makannya sambil duduk. Kenapa gitu? Udahlah nggak apa-apa, kondangan nggak banyak kursinya, nggak apa-apa kamu makan berdiri aja. Ogah, nggak mau saya. Kenapa? Saya lagi pendekatan dengan Nabi Muhammad, takutnya ntar nyampe ke Nabi Muhammad saya nggak disukai sama Nabi Muhammad. Nggak mau, nggak mau. Pegang makanan pakai tangan kanan, nggak mau pakai tangan kiri. Pegang barang-barang nggak mau pakai yang kiri, yang kanan pegangnya. Kenapa begitu? Sebab Nabi nggak suka sama orang yang pegang makanan pakai tangan kiri. Yamin, kata Nabi, pindahin ke kanan, pindahin ke kanan. Dia bilang, mastata'tu ya Rasulullah, saya nggak biasa wahai Rasul, saya kidal. Lahir emang selalunya terbiasanya pakai yang kiri. Nabi bilang lagi, yamin, kata Nabi, pindahin yang kanan. Kamu makannya pakai tangan kanan. Mastata'tu ya Rasulullah, saya nggak bisa wahai Rasul, saya nggak biasa. Mastata'ta, idan mastata'ta. Kata Nabi, kamu bilang nggak bisa, kamu bilang nggak bisa, akhirnya nggak bisa beneran deh. Sejak hari itu tangan kanannya jadi lumpuh. Saya nggak mau makan minum pakai tangan kiri. Saya maunya apa-apa pakai tangan kanan. Kenapa? Saya takut jadi seseorang yang dibenci sama Nabi Muhammad. Itu PDKT namanya sama Nabi Muhammad. Pendekatan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu kok nurut banget sih sama suami kamu? Kamu kok baik banget sama suami kamu, padahal suami kamu tuh suka kayak begitu. Kadang-kadang kasar kata-katanya. Kamu kok segitunya baik sama suami kamu, sabar banget kamu. Iya. Kamu segitu sayangnya ya sama suami? Bukan. Saya nggak segitu sayangnya sama dia. Tapi saya lagi pendekatan sama Nabi Muhammad. Saya takut kalau saya jadi istri nggak solehah, Nabi Muhammad nggak mau sama saya. Saya takut. Sebab Nabi Muhammad bilang, "Fanduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki." Perhatikan betul bagaimana sikapmu kepada suamimu, ia adalah jalan surgamu. Ketika kamu baik padanya, taat padanya, khidmat padanya, sayang padanya, kamu memuliakan suamimu, surga bagimu. Jalan nerakamu ketika kamu menyia-nyiakan suamimu. Jadi dia nyenengin suaminya, dia jadi istri yang solehah, bukan pendekatan kepada suaminya, tapi pendekatan kepada Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad bilang, ayyuma imra'atin salat fardha, samat syahraha wa ata'at zawjaha, faltadkhulil jannah min ayyi babin sya'at. Kalau ada seorang perempuan sholatnya benar, 5 waktu nggak pernah tinggal, puasa wajibnya benar, Ramadan, dia ninggalin yang haram-haram, ditinggalin yang haram-haram, dan dia punya ibadah satu aja, nggak punya ibadah sunnah yang lain. Dia nggak punya tuh ibadah sholat sunnah, ibadah puasa sunnah, andai, tapi dia punya satu tambahan ibadah. Apa itu? Dia taat kepada suaminya, dia bagus kepada suaminya, dia benar kepada suaminya. Kalau masuk surga di akhirat nanti, boleh pilih surga manapun yang dia inginkan. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadi dia nih ketika dia mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia baik sama suaminya. Dia sayang sama suaminya. Dia benerin akhlaknya kepada suaminya. Bukan karena takut hati suaminya berpindah. Dia nggak takut suaminya buka cabang di tempat yang lain.
Dia nggak takut suaminya berkurang transferannya, enggak. Dia nggak takut itu. Dia lakukan itu semua karena berharap kepengen masuk dari surga manapun yang diinginkan. Sebab saya kepengen nyari surga yang ada Nabi Muhammad di dalamnya. Saya mau nyari surganya Nabi Muhammad. Dia kepada anaknya, dia muliakan, dia sayangi anaknya. Kamu baik banget sama anak kamu. Padahal anak kamu nyebelin kadang-kadang. Tapi kamu sabar ngadepin dia. Kenapa? Kamu takut ya anak kamu nanti punya trauma di masa dewasanya, membalas keburukan kamu padanya dengan keburukan di masa tuamu? Enggak. Enggak. Bukan itu alasan saya untuk cinta, menyayangi, menghormati anak saya. Menyekolahkan, mendidik, menyayangi dia, bukan karena itu. Terus kenapa? Biar anak kamu sekolahnya bagus, terus dia nanti dapat kerjaan bagus, di masa tuanya bisa ngurusin kamu. Enggak. Saya enggak berharap itu. Saya bahkan enggak tahu umur saya mau umur dia apakah sampai ke usia tua. Terus kok kamu segitunya perhatian sama anak kamu? Pilihkan sekolah yang bagus, kamu habis-habisan buat anak kamu, didik anak kamu sampai jadi anak yang luar biasa gitu. Kenapa? Karena saya lagi mendekati Nabi Muhammad. Anak saya adalah umatnya Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad berpesan bahkan di akhir kehidupannya, ummati, 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 tolong jagain umat saya, tolong jagain umat saya. Nih anak saya adalah umatnya Nabi Muhammad. Saya akan jaga anak saya akan sayangi anak saya, biar nanti kita bisa sama-sama ngadep Nabi besar Muhammad. Dan beliau dalam keadaan ridho kepada saya. Saya takut kalau nyubit anak saya pukul anak saya nyakitin anak saya, berarti nyakitin nabinya anak saya. Sebab menyakiti umat adalah menyakiti nabinya. Menyakiti umat adalah menyakiti nabinya. Kamu sayang banget sama orang tua kamu. Padahal orang tua kamu kadang-kadang begitu sama kamu. Kadang-kadang baru habis selesai kasih makan, bilangnya anak saya nggak ada ngasih saya makan. Udah demensia kan? Kamu kok baik banget sama orang tua kamu? Takut nggak dapat warisan? Enggak. Takut orang tua kamu doa buruk sama kamu, jadi kehidupan kamu nggak berkah di dunianya? Enggak. Oh, kamu kepengen rezeki kamu banyak nih di dunia. Karena kan orang kalau bakti sama orang tua rezekinya melimpah. Memang benar sih. Itu sebabnya? Bukan. Kenapa? Kamu segitu baiknya sama orang tua kamu, berbakti sama orang tua kamu, apapun yang dipengenin orang tua, selagi kamu mampu, kamu berusaha untuk memberikannya. Kenapa? Karena saya sedang mendekati Nabi Muhammad, yang sudah berpesan ketika ditanya, Rasul, siapa orang yang paling berhak untuk saya berbuat baik padanya? Nabi Muhammad menjawab, ummuka, ibu kamu. Siapa lagi Rasul? Ummuka, ibu kamu. Siapa lagi Rasul? Ummuka, ibu kamu. Siapa lagi Rasul? Abuka, bapak kamu. Nabi udah pesenin kita buat berbuat baik pada orang tua. Saya nggak mau saya tidak melaksanakan pesan Nabi sehingga Nabi marah sama saya. Saya nggak mau. Saya nggak mau terputus dari Nabi Muhammad.
sambungan. Sambungan. Sambungkan anggota tubuhmu mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambungkan pikiranmu dengan mengingat-ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambungkan lisanmu dengan menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad, sekurangnya dengan solawat-solawatmu